Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu hari ini Kau memberikan kepada kami Santo Irenaeus, yang berarti uskup pendamai. Bantu kami ya Bapa untuk memahami arti kedamaian yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah juga Presiden kami yang membawa misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia. Semoga lewat beliau Engkau bekerja mendamaikan dunia. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus. Hari ini kita diajak oleh Yesus untuk merenungkan tokoh Irenaeus, seorang murid dari Yohanes Rasul, yang menunjukkan kepada kita bahwa perdamaian adalah satu hal yang penting dan tanda bahwa Tuhan hadir dalam diri kita ketika kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan siapa saja. Seperti yang ditunjukkan oleh Santo Fransiskus Assisi. Dia berdamai dengan siapa saja, bahkan mendatangi seorang sultan untuk berdamai, untuk tidak lagi berperang. Meski gagal, tapi dia sudah berusaha untuk mengajak perdamaian Raja Sultan dan Raja-Raja Eropa pada waktu itu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, penting bagi kita, bagi orang Katolik adalah bapak-bapak gereja, ya, patristik, di mana mereka adalah murid dari para rasul, bahkan orang pertama yang menghayati kekatolikan dengan baik. Kita tahu bahwa Irenaeus adalah murid Santo Yohanes Rasul, dan salah satu murid Irenaeus yaitu Ignatius dari Antioquia yang menuliskan bahwa umat Katolik, kata holos, ya, kata holos yang berarti universal yang ada dalam kitab suci dalam bahasa Yunani Katolik. Ya, jadi itulah asal muasal dari Kristen Katolik. Orang-orang Kristen menuduh orang Katolik sebagai tidak Kristen. Hanya mereka lah yang Kristen. Dan itu tuduhan yang salah besar. Memang dalam kisah para rasul dikatakan di Antioquia mereka disebut sebagai orang Kristen, pengikut Yesus. Tapi jangan lupa setelah kisah para rasul itulah begitu banyak kekristenan yang muncul di awal-awal abad pertama setelah kematian para rasul. Dan merekalah kemudian ada banyak sekali aliran-aliran sesat yang berpengaruh pada waktu itu, yang menafsirkan Yesus yang telah wafat, ya, menafsirkan dengan cara mereka sendiri. Dan aliran-aliran sesat itu begitu banyak, bahkan mempengaruhi orang-orang sampai ke Arab, yang mereka salah satunya menganggap bahwa yang mati di salib itu bukanlah Yesus, tetapi seperti menyerupai Yesus. Dan itu sampai ke daerah Arab, sehingga mempengaruhi orang-orang Arab pada waktu itu sampai kepada agama Islam. Sampai sekarang mereka menganggap bahwa yang mati di salib itu bukan Yesus, tetapi pura-pura Yesus, ya, digantikan oleh para rasul. Nah, jadi karena itulah maka kenapa gereja Kristen yang begitu banyak aliran itulah maka kita menyebut diri sebagai Katolik yang universal. Ya. Nah, bakal kita dilihat bahwa gereja Katolik yang universal di mana-mana semua sama, di Amerika, di Afrika, di Kutub Utara, di Kutub Selatan, di Indonesia, di Roma, semua sama. Ada universalitas yang ada di dalam gereja Katolik. Kalau gereja Kristen, misalnya gereja Kristen tertentu, misalnya AKBP, Sangirta Laut, Manado, Minahasa, ya, Mentawai, Nias, dan segala macam, terkotak-kotak oleh kepercayaan masing-masing oleh pendiri, yaitu manusia biasa, ya, seperti Luther, seperti Calvin, Zwingli, atau Nommensen.
Siapalah mereka? Nah, kita tetap dalam jalur yang benar, dalam diri para rasul dipimpin oleh Petrus sampai sekarang. Dipimpin oleh Paulus dan seterusnya. Jadi kontinuitas perjanjian lama, perjanjian baru oleh Yesus, ya, para rasul terutama dipimpin oleh Petrus dan seterusnya sampai ke Roma. Ya, sekarang ini di Vatikan. Ya, Petrus dan Paulus yang menjadi fondamen gereja yang besok kita rayakan. Akar fondamen kuat sekali. Maka Yesus mengatakan kepada gereja Katolik tidak ada satu kuasa manapun yang dapat menghancurkan, bahkan dari neraka pun yang dapat menghancurkan batu karang ini. Dan itulah gereja kita Katolik. Maka kita bersyukur, ya, kita berterima kasih, kita mempunyai gereja yang benar, yang tidak mudah sesat, ya, yang berlandaskan kepada gereja apostolis, para rasul, ya, gereja kudus yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Itulah gereja Katolik di seluruh dunia dimanapun juga. Nah, tentu saja kita harus menggali lagi sebagai orang Katolik, harus belajar menggali, mengenali lebih dalam, ya, sebelum kita bertengkar atau berdebat dengan orang lain, menggali lebih dalam akan iman yang benar, akan iman yang suci, akan iman yang kudus, akan iman yang satu, ya, berdasarkan para rasul. Itu yang kita lihat. Nah, jadi dengan kata lain gereja Katolik didirikan oleh Yesus sendiri lewat para rasul. Ya. Tentu saja tidak berarti bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan, tetap ada keselamatan sesuai dengan kebenaran yang mereka yakini. Ya, tetapi kebenaran itu tidaklah utuh, ya. Kalau gereja Katolik, the fullness of the truth. Kebenaran itu seperti air yang penuh di atasnya, ya, dan meluber keluar. Nah, yang lain-lain itu hanya kebenaran, hanya sebagian kecil dari gelas itu. Mungkin setengah, mungkin sepertiga, mungkin seperempat, mungkin seperlima, mungkin senang. Seperti itulah. Dan ketika mereka menghayati dengan cara itu, ya silakan. Itulah keselamatan yang mereka dapatkan dengan itu. Tapi gereja Katolik, the fullness of the truth. Ya, yakinlah akan hal tersebut. Nah, karena itulah maka Yesus dalam bacaan Injil hari ini kita lihat, kita bersandar kepada Yesus yang mengatasi segala kuasa manapun, ya. Kuasa alam pun ditenangkan, kuasa danau ditenangkan oleh Yesus. Ya, kuasa apapun juga, ya, alam semesta dan segala macam. Ada suatu cerita kecil ketika Santa Teresa dari Calcutta bersama dengan seorang Romo berdoa di Libanon. Ketika itu perang di Libanon yang kita dari mortir ke mortir lain dan segala macam, dan mereka berdua berdoa dari jam 10 pagi sampai jam 3 pagi. Persis jam 3 pagi tembakan itu berhenti, ya. Dan terjadilah semacam perdamaian. Nah, saudaraku terkasih, kekuatan the power of prayer, ya, di dalam gereja Katolik, ya. Maka percayalah, di dalam Yesus segala kuasa manapun, segala kejahatan manapun dapat diruntuhkan, dapat dicairkan oleh kuasa Yesus. Seperti Yesus memberikan menghentikan badai itu, dan begitu tenang, begitu damai. Ya. Semoga kita yang dirundung juga badai-badai kehidupan tetap mendasarkan diri kepada Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus, dan mempersembahkan badai-badai kehidupan kita yang sangat sulit sekalipun, yang sangat berat sekalipun. Tetapi Yesus Alfa dan Omega, awal dan akhir. Ya, dialah menerangi, dan kita tunduk menyerah kepada kuasanya. Semoga kita semakin dikuatkan oleh keyakinan akan iman akan Yesus di dalam gereja Katolik. Dan kita juga berdoa untuk Presiden kita Jokowi yang sedang melakukan perjalanan muhibah perdamaian ke Ukraina dan Rusia. Semoga tokoh-tokoh pembesar dunia ini, ya, tokoh-tokoh pembesar dunia ini sungguh-sungguh saling mengerti, memahami, menyelami satu sama lain. Tuhan memberkati Presiden kita, memberkati Presiden Zelensky, memberkati Presiden Putin, dan siapa saja untuk duduk berdamai kembali.
dan berdialog untuk menemukan yang terbaik dalam hidup mereka. Semoga Tuhan seperti Irenaeus menunjukkan perdamaian, pace et bene, damai dan kebaikan. Dan itu terjadi juga pada bangsa-bangsa dan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.